Assalamualaikum Ustaz Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita sedang perjalanan ini untuk mengunjungi rumah Quran yang ada di Malebir ya. Ustaz Afan ini kan subhanallah ya luar biasa gitu, punya gagasan untuk membentuk rumah Quran di Kuningan ini. Sebenarnya apa sih Ustaz motivasinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya pribadi ini sering merasa malu ya terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membina umat ini begitu ya, sehingga ingin apa sih yang bisa saya lakukan untuk kebaikan umat ini gitu ya. Dan karena Rasulullah SAW juga mencontohkan pembangunan melalui Al-Quran, tentu saja karena Allah memberikan wahyu saat itu, maka saya pun terinspirasi untuk itu. Nah, mungkin karena niat inilah kemudian Allah berikan jalan. Konsepnya memadukan 3 kekuatan begitu ya. Pertama, kekuatan rumah yang boleh dipakai oleh kita. Yang kedua, kekuatan tenaga pendidik. Yang ketiga, kekuatan donatur ya. Nah, ketiganya ini kemudian dipertemukan oleh Allah SWT, kemudian mulai berjalan mulai Januari ini, Januari 2021 ya. Dan subhanallah responnya juga sangat luar biasa gitu ya. Kita didik anak-anak yang prioritasnya adalah anak-anak usia SMP ya, yang kebanyakan memang mereka sudah selesai dari madrasah diniyah, kemudian sudah tidak mau melanjutkan lagi ketika sudah SMP ya gitu ya. Nah, fenomena ini merata ternyata gitu, bukan hanya di 1-2 desa tapi merata. Nah, menghadapi kenyataan ini kita kan tidak bisa menyalahkan anak ya, tidak bahwa anak gak mau ngaji kemudian kita salahkan, tapi ini adalah tantangan bagi kita untuk bisa menghadirkan cara mengajar yang menarik dan menyenangkan gitu ya. Dan alhamdulillah ada generasi muda ya, alumni STISHK atau semester akhir ini untuk bisa diberdayakan. Dan subhanallah dari 2 tempat atau 3 tempat yang kita buka, yaitu di Malebir, tepatnya di Desa Galaherang, kemudian di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, dan yang pertama memang di Desa Caracas, Kecamatan Cilimus. Responnya luar biasa, dan untuk yang di Malebir ini mereka sudah membiasakan puasa Senin Kamis. Senin Kamis dengan support orang tuanya yang juga luar biasa, sehingga kami sekarang kebetulan ini hari Senin gitu ya, kita ingin hadir ke sana mensupport mereka agar mereka betul-betul tersupport lah gitu, terarahkan gitu, baik santrinya, wali santri maupun pengajarnya gitu, sehingga mudah-mudahan dengan demikian mereka bisa berkembang secara maksimal gitu ya. Dan subhanallah ya, baru 1,5 bulan di antara mereka sudah bisa menyetorkan hafalannya 1 juz ya, 30. Dan dari laporan itulah kami hadir ke sana untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Mudah-mudahan mereka bisa terus berkembang secara maksimal. Kalau sistem pembelajarannya seperti apa mereka selama ini? Ya, kita menggunakan metode tahfidz tikror lah, saling mengulang-ulang gitu. Kemudian kita juga tambahkan ada pelajaran akhlak, ada pelajaran ibadah, ada pelajaran akidah, dan sedikit dasar-dasar tentang bahasa Arab begitu ya, sebagai modal untuk bisa memahami Al-Quran ya. Begitu ya. Oke, baik. Untuk rumah Quran sendiri, kan kalau pembelajaran Al-Quran kan banyak modelnya, yang ada pesantren tahfidz, ada karantina Al-Quran, mukhayam Al-Quran. Kenapa Ustadz lebih memilih kepada rumah Quran ya? Apa kira-kira alasannya Ustadz? Ya, kata rumah itu kan identik dengan
milik pribadi ya. Ya. Dan itu berarti secara birokrasi juga simpel, sederhana. Yang penting yang punya mengizinkan gitu ya. Nah, kepada yang lain kita sebagai warga masyarakat yang baik, kita sowan, kita permisi, kita temui pihak-pihak yang berwenang di sana gitu. Tapi itu sifatnya kan hanya pemberitahuan begitu, hanya minta dukungan, minta doa. Sehingga ya bisa tetap berjalan gitu. Dan alhamdulillah dari yang sudah ada ini respon para aparat desanya juga luar biasa, termasuk para tokoh ulamanya juga support karena memang mereka merasakan betul keprihatinan begitu ya, anak-anak yang sekarang banyak tidak terkontrol katakanlah begitu, tidak terarahkan, sehingga dengan adanya rumah tahfidz Al-Quran RTQ Ar-Ruhamah ini, alhamdulillah mereka merespon yang luar biasa bagus. Oke, baik. Kalau untuk ke depan kira-kira seperti apa obsesi atau harapan Ustaz tentang RTQ ini khususnya untuk di Kota Kuningan ya, untuk di Kuningan? Ya, berharap semua generasi anak-anak kita yang dikenal dengan generasi Z ini sudah bisa merasakan indahnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah cahaya, petunjuk, obat, penenang, memberi solusi dan sebagainya. Itu mudah-mudahan mereka merasakan. Sebab kalau mereka tidak tahu, pasti mereka juga tidak peduli begitu ya. Sehingga mudah-mudahan bahkan setiap kecamatan bisa ada, bahkan kalau memungkinkan setiap desa, ya? juga diupayakan gitu. Karena kembali ke awal tadi bahwa saya berusaha untuk bisa meneladani Rasulullah SAW yang memulai dengan Al-Quran, kemudian sampai akhir hayat beliau pun masih tetap memikirkan tentang keumatan ini. Nah, saya berharap dengan upaya meneladani ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, kebanyakan umat Islam ini merasa cukup aman dengan membaca sholawat mendapat syafaat begitu ya. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk kita meneladani Rasulullah SAW ya. Meskipun memang Al-Quran juga memerintahkan untuk bersolawat, Nabi pun menjelaskan fadilah solawat begitu ya. Tapi yang konkret dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang insya Allah bisa memudahkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan RTQ yang sekarang Ustaz Ridis bisa terus berkembang. Amin ya Sesuai Rabb. yang Ustaz harapkan, mudah-mudahan bukannya setiap kecamatan ya, setiap desa yang mudah-mudahan yang ada di Kuningan ini ada muncul rumah-rumah Quran insya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada jadi ketika ditanya apa kabar semuanya, alhamdulillah. Hei, luar biasa. Oke, sip. Oke, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 2. Kali saya kelas berapa? Oh, kelas 5. Sudah berapa lama itu belajar tahfiz di sini?
Sudah 2 bulan. 2 bulan. Oh, udah 2 bulan ya. Bagaimana perasaannya? Seneng nggak? Senang banget. Senang. Oke. Sudah bisa belajar Al-Quran. Bisa belajar Al-Quran ya. Oke. Sudah berapa banyak hafalannya? Baru 2 surat. Dua surat. Surat apa itu? Surat Anaba. An-Naba sama Surat An-Nasiyat. Abasa. Oke. Oke, Ada siap, siap. apa Abasa? Oke. Oke. Budi. 3 ayat. Oh. Apa itu? Anaba. Abasa, Najiat, sama Anaba. Naba. Ya. Oke. Pengen nggak nanti menjadi hafizah yang hafal 30 juz? Pengen banget ya. Oke, nanti didoakan mudah-mudahan menjadi hafizah ya. Oke, yang penting harus tetap semangat ya. Jangan malas-malas. Begitu harus rajin. Oke, takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ukuran semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Oke, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ya.